malam kita ketemu lagi di dalam katekisasi untuk baptisan yang keempat, kelima ya. Ya, sebelum kita mulai mau tolong berdoa Mas. Salawat Allah Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, Bapa yang Maha Baik. Terima kasih karena telah berkenan mengumpulkan kami di tempat ini dengan satu semangat bahwa kami ingin belajar dan mengerti firman dan pengajaran Kristen melalui iman ortodoks. Kami mohon ya Bapa, berilah kami roh hikmat dan kemampuan untuk boleh mengerti setiap materi yang akan disampaikan. Berkati Romo sebagai penyampai pengajaran supaya kiranya dapat menyampaikan dengan baik sehingga kami pun dapat mengerti. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan hanya kepada Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam. Kemarin kita sudah berbicara tentang iman atau pistis. Ya, pistis. Nah, sekarang kita melihat bahwa berbicara tentang aku percaya atau I believe itu terlalu dikaitkan dengan Kristus dan sejarah. Mengapa demikian? Karena Kristus adalah sebagai pondasi diperbarunya kita menuju kepada kodrat yang ditentukan dari semula, yaitu sebagai gambar Allah atau sebagai yang tak bercacat di hadapan Allah. Nah, setelah kita percaya tentu saja mempunyai hasil-hasil atau buah-buah dari iman. Karena iman adalah merupakan respon manusia terhadap penyataan wahyu ilahi di dalam Kristus. Jadi iman itu adalah merupakan manifestasi atau perwahyuan wahyu ilahi di dalam Kristus. Makanya Kristus itu dikatakan sebagai wahyu paripurna. Maka dengan beriman yang sedemikian, manusia akan dimampukan untuk membuahkan sikap hidup yang baru yang diakibatkan oleh iman tadi. Jadi dengan iman kita itu dituntun, diberi jalan dan juga merubah perilaku karena roh itu diam dan menuntun kita kepada jalan-jalannya. Iman yang tidak mengeluarkan buah iman tersebut adalah iman yang mandek, iman yang mandul, dan bukanlah iman yang hidup, iman yang tidak membuat keyakinan mendalam terhadap apa yang diimani adalah iman yang dangkal, pura-pura, atau iman yang betul-betul tenggelam dalam dada. Ya? Jadi iman itu harus mempunyai buah. Baik cara berpikir, baik cara pandang, baik berkendak maupun tindakan. Makanya manusia dengan mempunyai iman itu sebenarnya dikembalikan kepada titik nol, yaitu titik di mana manusia sebelum jatuh dalam dosa dengan aturan dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh imam kepada para umat. Ucapan mulutnya tidak disertai pembenaran batin. Karena itu tidak disertai pembenaran batin, maka tidak akan memunculkan buah apapun. Jadi antara kata dan batin itu harus selaras. Jadi tidak ada berseberangan atau bertentangan. Makanya iman itu harus disertai dengan pembenaran batin. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita gagas, apa yang kita mengerti, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kalbu yang terdalam.
Nah, iman seperti inilah dikatakan iman yang kuat. Iman yang tidak pernah roboh. Dan iman yang tidak mudah digoyahkan. Bak batu karang yang tidak hancur tertempa dengan ombak. Tetap tegak. Karena apa? Karena iman yang demikian ini bukan dari dorongan orang lain, tetapi merupakan keputusan sendiri setelah mengerti bahwa Yesus sebagai titik bijak untuk memperbarui, untuk mengubah, dan untuk membawa kita kepada kesucian. Ya. Terus katakan, sekarang berapa buah perilaku yang dihasilkan, ya, yang diajarkan atau dihasilkan masuk ke dalam batin, ya. Jadi kita harus mengerti mengenai buah-buah tentang iman yang masuk di dalam batin itu. Tentu saja ada perubahan, kan? Tidak mungkin tidak ada perubahan. Nah, buah-buah iman yang tenggelam dalam batin terdalam itu adalah rasa takut akan Allah. Coba dibaca di dalam Matius 10 ayat 28. Nih, bisa dibawa. Matius 10 Ayat 37. ayat yang 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau demikian kita dapat mengerti bahwa kasih Allah itu harus diutamakan. Kasih terhadap Allah itu harus menjadi prioritas daripada anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita mengabaikan pada anak-anak laki-laki atau perempuan ketika kita mengasihi Allah. Ya tentu saja tidak demikian, artinya bahwa dengan mengasihi Allah, Roh itu tinggal di dalam kita, kasih yang kita berikan kepada Allah terpantul juga untuk mengasihi siapa? Anak laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena orang yang percaya dengan Allah itu selalu merefleksikan hubungan Allah dalam dirinya sendiri. Sehingga apa yang di dalam Allah yang penuh kasih itu, nah kita masuk, maka kasih yang ada di dalam diri Allah itu terpantul sehingga kita juga bisa mengasihi anak laki-laki dan perempuan. Nah, cinta akan Allah dan Kristus melebihi segala-galanya, ya, melebihi segala-galanya. Tadi kita katakan, coba kita lihat di dalam Yohanes Matius 10 ayat 28, ya, Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam. Ya, jadi kalau kita mencintai Allah, kita tidak takut dengan orang yang membunuh kita, ya kan? Karena kematian itu bukanlah merupakan momok bagi orang yang percaya. Tapi kematian itu adalah merupakan suatu jendela kita masuk hidup dalam kebahagiaan bersama-sama Kristus di Petrus. Makanya ketika orang-orang Assyria, orang Koptik dibunuh oleh orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan, dia mengatakan, we are the people of God. We are the church. We are the children of God. Artinya apa? Artinya dia tidak takut dengan kematian. Karena kematian bukan momok. Tapi momok orang Kristen itu tak lain dan bukan adalah berbuat dosa. Itu momoknya.
Jadi kalau kematian ini tidaklah pernah terlintas bagi kita untuk takut. Karena apa? Karena kematian adalah merupakan jendela kita masuk di dalam hidup bahagia bersama Kristus di Firdaus. Jadi kalau demikian, kita ini sebenarnya harus hati-hati, memang. Hati-hati untuk berbuat dosa. Tetapi yang kita utamakan adalah takut akan Allah. Sehingga kita menyatu dan menuruti apa yang menjadi perintah Allah di dalam hidup ini. Yang ketiga adalah berjuang dan berkorban demi Kristus. Berjuang dan berkorban demi Kristus. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Kristus adalah merupakan suatu pondasi. Kesengsaraan Kristus adalah kesengsaraan kita, kan gitu. Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan kita. Karena bukankah Kristus sebagai kepala gereja itu tidaklah bisa terlepas dari tubuhnya. Dan kita menjadi tubuhnya karena dicangkokkan melalui baptisan di dalam gereja. Atau dicangkokkan melalui Kristus di dalam Kristus. Karena gereja itu Kristus, ya kan? Jadi kalau demikian jelas bahwa everything on Christ. Apa yang kita pikirkan adalah Kristus, ya kan? Apa yang kita kendaki adalah Kristus. Apa yang kita perbuat adalah Kristus. Makanya kita hidupku bukan aku lagi, sebagaimana dikatakan oleh Paulus, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Artinya dia merendahkan diri sedemikian rupa dan menempatkan Kristus di dalam kalbu kita tekan. Dan itu adalah merupakan suatu realita nyata yang harus kita perbuat untuk senantiasa menjadi gereja yang sesungguhnya. Juga dikatakan, ya, katakanlah berjuang dan berkorban demi Kristus. Berjuang itu apa? Berjuang bagi iman yang sekali untuk selamanya. Yudas 1 ayat 3. Iman yang sekali untuk selama berarti yang diperjuangkan itu bukan iman yang ganta-ganti. Coba dibaca di situ. Ya. Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang sekali untuk selamanya, ada kata apa di situ. Jadi sekali untuk selamanya, jadi tidak pernah berubah. Ya kan? Itu yang diperjuangkan. Makanya tidak heran di dalam gereja ortodok itu pengajarannya, imannya tidak pernah tambal sulam. Imannya itu sekali untuk selamanya. Karena apa? Karena yang diimani itu juga tidak pernah berubah. Makanya kalau ada iman yang berubah-ubah dan ditambal sulam, maka ada big question mark. Apakah itu iman yang diajarkan oleh gereja? Ya kan? Apakah itu iman yang sekali untuk selamanya? Atau itu adalah opini-opini atau propaganda-propaganda orang di dalam menyampaikan imannya sendiri untuk diikuti oleh semua orang? Nah, kalau itu propaganda, ya tidak heran kalau terjadi denominasi atau sekte-sekte, aliran-aliran yang begitu banyak, ribuan, bahkan 64.000 denominasi. Nah, kita bisa berpikir salah. Nah, kita bukanlah iman seperti itu. Terus yang kedua ada berjuang memberi pembelaan terhadap orang-orang yang minta alasan terhadap harapan yang ada. Kita memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang tentang apa iman kita. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15.
1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya kan? Kita harus siap terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang harapan kita kepada Kristus. Berarti kalau demikian orang Kristen itu harus siap. Nah, bagaimana orang itu Kristen siap? Orang Kristen harus belajar. Bagaimana belajar? Harus pada imam. Kalau demikian imamnya itu harus belajar. Artinya imamnya itu harus learning man. Sehingga bisa menjadi narasumber untuk umatnya kapan saja, di mana saja itu bertanya, sehingga jawaban-jawaban ini sebagai landasan, pondasi, dan dasar untuk menjawab orang lain terhadap harapan kita pada Kristus. Nah, dari sini kita dapat melandasi bahwa orang Kristen itu harus pinter. Ya kan? Orang Kristen tidak boleh pelongo-pelongo, tapi betul-betul pinter untuk bisa memberikan jawab pada orang yang menanyakan tentang harapan kita pada Kristus. Kalau orang Kristen pelongo-pelongo itu gimana bisa merubah atau membawa orang pada pengertian yang benar tentang Kristus? Tidak mungkin. Karena itulah tugas daripada imam menanamkan ajaran-ajaran atau harapan-harapan iman kepada umatnya supaya apa? Supaya hati nurani gereja itu bertumbuh kembang di dalam kalbu umat. Sehingga ada kesadaran. Jika ada ajaran-ajaran yang masuk dan mencoba untuk menyelewengkan atau menyesatkan kita. Makanya Paulus mengatakan bahwa terkutuk orang yang memberitakan Injil lain selain daripadaku. Terkutuk. Bukan hanya dia yang mengajarkan, tetapi yang diajar juga terkutuk. Bahkan jika malaikat mengajarkan seperti itu juga terkutuk. Berarti kalau demikian betapa sakralnya ajaran. Karena ajaran itu yang dapat merubah perilaku dan memberikan kekuatan batin bak batu karang ketika menghadapi suatu tantangan. Pendek kata, apapun kemampuan yang dimiliki, kedudukan, harta, kepandaian, ilmu, atau apa saja akan direlakan bagi membela kebenaran yang ortodok ini sebagai manifestasi perjuangan dan pengorbanan. Jadi mengorbankan apa saja, kepandaian kita, harta kita, harga diri kita, itu kita korbankan untuk kebenaran di dalam Kristus. Karena apa yang kita miliki ini tidak bisa menandingi ya, tentang iman atau kebenaran di dalam Kristus. Dan dikatakan, ya, yang empat tetap berpegang teguh pada wahyu ilahi. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tesalonika 2 ayat 15. Ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di sana dikatakan kata didaskali tidak ada. Tetapi yang adalah paradoksis. Karena itu berpeganglah pada paradoksis, baik secara lisan maupun tertulis. Secara lisan itu ada berbicara apa? Adalah berbicara mengenai tradisi lisan. Ya, secara tertulis ya Alkitab ini harus kita pegang. Karena antara Alkitab
tradisi, lisan itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan Alkitab dikatakan sebagai the covering of holy tradition. Jadi untuk melihat Alkitab secara tuntas itu tidaklah bisa hanya menggunakan otak kita yang terbatas. Ya, tidak bisa. Tetapi kita harus kembali kepada tradisi para rasul. Karena apa? Karena Alkitab itu ditulis muncul dari ungkapan-ungkapan yang disimpan di dalam gereja dalam bentuk tradisi para rasul. Sehingga dengan demikian, tradisi para rasul atau tradisi suci itu penting. Lah apa tradisi ini? Yang menjadi pertanyaan itu kan. Karena banyak orang yang tidak percaya dengan tradisi. Karena itu gereja itu selalu menggunakan kata T besar dan T kecil. T besar adalah kehidupan gereja secara integral. Yaitu dogmanya, penyembahannya, ya kan, terus tata hierarkisnya, dan etosnya. Sedangkan T kecil itu adalah kebiasaan orang atau tradisi orang yang setiap kali berubah. Jadi di dalam gereja ortodoks tidak menggunakan T kecil. Lah banyak orang yang punya persepsi gereja kok punya tradisi itu senantiasa berubah karena melihatnya dalam T kecil bukan T besar, yaitu kehidupan gereja secara integral. Dan Alkitab dikatakan sebagai the covering of the holy tradition. Jadi untuk mengerti Alkitab secara tanda dan supaya tidak terjadi denominasi, aliran atau sekte harus kembali kepada tradisi para rasul. Terus 1 Korintus 11 ayat 23. Ya, 1 Korintus 11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu sudah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam pertama itu diserahkan dan mengambil roti. Jadi apa yang diterus sampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang diajar itu bukanlah ideologi daripada Paulus, tetapi dia terima langsung dari Tuhan. Nah di sini berbicara tentang perjamuan kudus kan gitu kan? Itu diterima. Jadi ini bukan karangan atau pendapat daripada Paulus, tetapi diterima langsung dari Tuhan dan itu diterus sampaikan kepada jemaat. Karena perjamuan kudus itu adalah merupakan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu semua bukan menunjuk pada Alkitab ini, bukan. Tapi perjamuan itu adalah perjanjian baru adalah penunjuk pada perjamuan kudus. Nah, mengapa ini dikatakan kitab perjanjian baru? Karena yang menulis itu selalu berada di sekitar perjanjian baru, yaitu perjamuan kudus. Jadi efek daripada perjanjian baru atau perjamuan kudus itu pada tulisan-tulisannya, sehingga dikatakan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu sendiri apa? Perjamuan kudus. Oke? Jelas ya? Terus kita lihat, tetap teguh dan tidak bergoyang, tetap tak mau bergeser dari pengharapan Injil. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 23. Nah, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Itu buahnya ya. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoyang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan. Kita harus tetap teguh
dan mempertahankan Injil. Injil itu apa? Berita tentang Kristus. Ya kan? Jangan mau diingat. Karena apa? Karena Injil ini yang dapat merubah mindset dan dapat membawa kita kepada pembaharuan dan keselamatan itu. Lo katakan juga, yang telah kami dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam dipegang teguh kepada Injil, karena Injil ini adalah merupakan pondasi cara atau sarana Allah untuk merubah kita, ya kan? Menumbuh kembangkan kita pada kesucian dan hidup bersama-sama dengan Allah. Juga dikatakan, dan itu adalah harapan Injil yang ada di dalam kita. Terus dikatakan, tak mudah diombang-ambing oleh angin-angin pengajaran yang datang dan pergi. Efesus 4 ayat 14. Jika mudah digeser berarti imannya belum tertanam dalam dada. Maka perlu tanya pada episkop dan presbiter untuk menjelaskannya. Jadi kalau demikian, iman ini perlu tetap teguh dan jangan mau digeser-geser. Jadi kalau tidak mengerti tentang apa isi daripada kitab atau surat-surat dari para rasul, lah berbicara kepada episkop atau imam atau presbiter di dalam gereja. Nah, dengan demikian, dari sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa seorang imam sekali lagi harus earning man. Jadi seorang imam itu tidak boleh pelongo-pelongo, tidak mau belajar, ya tidak mau merenung, tidak mau berdoa, tidak mau puasa, tidak mau mengendalikan diri, serakah, ya jangan. Tapi imam itu harus menjadi symbol of life for his members. Ya kan? Harus. Dan tidak boleh tidak. Dan seorang imam itu harus tidak suka memfitnah orang, tetapi mendoakan orang-orang. Dan kalau difitnah seorang imam itu bak sampah, baik juga dihina, apalagi tidak. Makanya saya katakan bahwa imam itu seperti bak sampah. Nah, imam jadi imam memang harus teguh dan jangan menjadi orang berangasan. Tetapi kalau di dalam menghadapi apapun juga di dalam hidup dan kehidupan ini, ya. Terus kita lihat mengenai hasil imam juga, ya. Juga yang kedua, menimbulkan kasih persaudaraan yang kokoh. Iman itu mempunyai suatu implikasi yang cukup berat di dalam kehidupan kita, termasuk menimbulkan kasih persaudaraan yang kokoh. Coba kita lihat di dalam Filemon 1 ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Coba kita lihat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Ya, ada ikatan kasih satu sama lain. Mengapa demikian? Karena memang itu kodrat dan jati diri manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada kerinduan
di dalam diri masing-masing orang beriman satu sama lain. Bahkan melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri. Ya kan? Makanya Matius si miskin dari Alexander pernah memaparkan dan menegaskan kepada kita bahwa jika kita tidak bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, maka kita tidak lengkap jadi manusia. Artinya, manusia itu menjadi manusia kalau terkait dengan orang lain. Kalau tidak terkait dengan orang lain, itu adalah sebagian manusia. Berarti bukan manusia. Apa? Jasad. Binatang atau kera. Ya kan? Yang kedua adalah saling kasih satu sama lain itu makin kuat. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu akan seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Iya, artinya kasih kita satu sama lain makin kuat. Kenapa? Karena itu sebagai memang jati diri manusia, kodrat manusia yang selalu berekstasi keluar dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri dalam kasih. Dirinya sendiri kita menuju siapa? Orang lain, karena satu esensi dalam kemanusiaan. Makanya kalau kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, bisa kita katakan manusia itu Bhinneka Tunggal Ika, karena Allah yang dikatakan beragam. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah merupakan pribadi yang beda, tetapi satu esensi di dalam keilahian. Lah manusia dikatakan sebagai gambar Allah, juga makhluk yang berbhinneka tunggal ika, yang digunakan di dalam simbol negara dan falsafah negara itu. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang ada di dalam negara kita itu, jawabannya adalah Tritunggal yang beraneka, yang beragam, namun satu esensi di dalam kealahan, demikian juga manusia. Nah dengan demikian itu makin kuat hubungan satu sama lain karena memang itu kodrat daripada manusia atau jati diri daripada manusia. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah buah iman menimbulkan buah-buah kesalehan. Saling menguatkan sesama orang percaya untuk berbuat baik. Coba kita lihat dalam Titus 3 ayat 8. Titus 3 ayat 8. Titus 3 ayat 8. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tulang yang baik dan berguna bagi manusia. Iya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan-pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Dan itu adalah merupakan buah yang baik. Juga iman yang dimanifestasikan dalam suatu tindakan, Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Jadi iman itu tidak mandek. Tetapi iman itu harus terimplementasi, terwujudkan dan dikristalkan di dalam apa? Di dalam tindakannya. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, bak tubuh tanpa roh. Ya kan? Jadi harus diimplementasikan. Yang menunjukkan tentang imannya atau keyakinannya kepada Allah. Ya. Terus dikatakan juga iman yang
mengekspresikan hidup Allah. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan sebagai Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah atau ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus atau berpolakan Kristus, milik Kristus, melakukan pekerjaan baik, ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka dalam Efesus 2 ayat 4 katakan apa? Bahwa kita diciptakan sebelum dunia dijadikan melalui Dia supaya tidak bercacat celah di hadapan Allah, kan gitu kan? Dan ini adalah merupakan suatu takdir manusia terhadap yang diplankan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Makanya dikatakan sebagai gambar Allah tadi. Makanya kalau sudah dikatakan sebagai gambar Allah, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu harus mengekspresikan dan mewujud nyatakan Allah di dalam hidup. Baik cara pandang, baik cara berpikir, berkendak dan bertindak, itu harus suci dan murni. Makanya ketika ada kata-kata be holy because God is holy, itu adalah mengingatkan kita bahwa takdirmu terus suci, bahwa takdirmu terus murni, bahwa takdirmu terus mulia. Kembali pada sana. Nah, caranya gimana? Ya, mengikuti jalan-jalan Tuhan dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang sekarang adalah oleh para imam yang ada di dalam gereja. Juga dikatakan di dalam Efesus 1 4 dan 5. Efesus 1 4 dan 5 dikatakan demikian, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ya, terus dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, ya kan? Untuk menjadi anak-anak Allah supaya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, artinya menjadi kekasih Allah itu. Orang yang dekat dengan Allah. Nah, karena itulah untuk menjaga hal semacam ini dikatakan sebagai kualitas hidup. Oleh Nilus dikatakan harus mempunyai standar hidup, kan gitu kan? Standar hidup suci, standar hidup murni, selalu memerangi nafsu, dan berbuat jahat itu harus ditebas habis supaya kita selalu hidup mengiring atau sesuai dengan jejak Allah. Ya, juga yang berikutnya adalah kemerdekaan jiwa dan jiwa dari kekuasaan apapun yang bukan Allah. Ya, buah yang lain adalah kemerdekaan jiwa dari kekuasaan apapun yang bukan Allah. Yaitu satu, tidak takut pada siapapun selain Allah. Tidak takut pada siapapun selain Allah. Dan itu dikatakan di dalam Matius 10 ayat 28. Ya, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kan gitu kan? Jadi kalau demikian jelas bahwa buah-buah iman itu betul-betul harus terimplementasi di dalam kehidupan nyata bagi manusia. Ya kan? Jadi buah iman sebagai tidak takut pada siapapun selain pada siapa? Pada Tuhan atau Allah. Juga dikatakan, juga dikatakan tidak membiarkan diri untuk diperbudak oleh siapapun. Itu buah iman. Karena kalau kita iman pada Kristus, itu tidak merdeka, berarti di dalam kehidupan itu tidak ada roh. Iman itu merdeka. Iman itu aman. Iman itu melakukan sesuatu dengan baik, tetapi pada koridor. Pada koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti orang berjalan di rel ini kan ada pagar gitu ya. Kita sisak ini nggak apa-apa, tetapi jangan keluar dari rel. Itu namanya merdeka. Nah, itu dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Coba Mas Widi dibaca. 1 Korintus 6 ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Ya. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya kan, segala sesuatu hal baik bagiku, tetapi kami tidak mau diperbudak untuk melakukan segala sesuatu. Ada rang, ya kan? Ada rang. Makanya iman itu bebas terbatas gitu, ya kan? Bisa melakukan apapun. Suatu misal, ketika kita makan daging, ya, itu menjadi batu sandungan pada orang lain, ya jangan dimakan, kan gitu kan? Pada waktu puasa aja. Kita pakainya enak-enak yang bagus, tetapi itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya jangan pakai. Berarti kalau demikian kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga peka terhadap lingkungan, peka terhadap orang lain. Karena ketersinggungan orang itu adalah ketersinggungan kita. Kekecewaan orang adalah kekecewaan kita. Kan gitu kan? Mengapa? Karena tadi saya katakan satu esensi di dalam kemanusiaan. Wajahmu wajahku, hidupmu hidupku, hatimu juga hatiku, cintamu juga cintaku, kan gitu kan? Artinya apa? Karena seesensi tadi, ya kan? Jadi kalau demikian, makanya falsafah Jawa mengatakan umpan papan itu masuk di dalam ranah Injil, betul nggak? Kalau kita mau berlaku jahat terhadap orang, kita paparkan seandainya aku ada di posisi orang itu. Kira-kira enak enggak? Kalau enggak enak ya jangan dilakukan, kan gitu kan? Nah ini jadi umpan papan, terapsila. Ini perlu ditekankan di dalam kehidupan orang percaya. Juga dikatakan, tidak merelakan kemenangan yang ada digagalkan oleh orang lain. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 18. Kolose 2 ayat 16 dan 18, ya. Maka demikian, ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru,
ataupun hari baru. Terus dikatakan, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang lain yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah pada malaikat, serta berkaca pada penglihatan-penglihatan yang tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran-pikiran yang duniawi. Ya kan? Kita harus hati-hati dengan bluffingnya orang. Karena berbicara tentang penglihatan menyembah malaikat, kita harus sadar that is not our teaching. Ya kan? Nah, makanya di sini belajar iman itu perlu, dan imannya itu harus learning man. Maka dikatakan bahwa iman itu adalah the mind of the church. Ya kan? Anggota itu bisa pelongo-pelongo kalau imamnya juga pelongo-pelongo, tidak pernah belajar. Nanti kalau disuruh mempertanggungjawabkan harapan kita pada itu, bisa nggak kalau kita tidak diajak? Ya kan? Nah, kalau kita tidak mengerti iman yang kita imani, maka itu bahaya. Dan kita sama artinya menggali kubur untuk neraka kita sendiri. Ya kan? Jadi kalau kemudian iman itu perlu diketahui, baik dalam akal itu setuju dengan kalkul. Ya, kita juga melihat hasil iman di sini. Ya. Itu menimbulkan keberanian dan ingin terus membela kebenaran ilahi. Iman itu menjadikan kita tidak pengecut untuk mengambil keputusan. Dari sini rasa sungkan tidak boleh ada. Karena itu menyangkut iman, menyangkut keselamatan, menyangkut pembaruan, dan menyangkut hubungan kita kepada Allah. Coba kita lihat. Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Apapun yang terjadi, tetap ingin memberitakan firman dengan gagahnya. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya kan? Mempunyai keberanian untuk tetap memberitakan Injil meskipun dalam kondisi yang goncang di penjara, ya kan? Berarti kalau demikian orang percaya itu is not afraid with anything, tetapi selalu berani untuk mempertahankan iman, karena iman kita pada Kristus itulah yang mengacu dan membawa kita pada kesucian, pembaruan, dan keselamatan. Oke? Terus, gereja dalam sejarahnya selalu dalam penganiayaan, namun rasuliah akan kebangkitan Kristus tetap dikumandangkan. Ya kan? Gereja itu selalu diperhadapkan dengan masalah, makanya ada konsili-konsili yang ada itu. Tetapi apakah bungkam gereja? Tidak. Speak out and try to defending of the true faith to another people without afraid anything in their heart. Ya kan? Selalu mempertahankan kebenaran tanpa takut sedikit pun untuk mengatakan pada orang lain di dalam kalbu ini. Jadi kalau orang percaya dengan Kristus merasa takut, itu orang percaya nggak? Orang
percaya. Kurang percaya. Kata-kata meninggalkan gereja yang tidak ada ajaran pergi. Takut. Ini menyangkut iman, menyangkut kalbu, menyangkut keselamatan, dan menyangkut pembaruan hidup loh. Hati-hati. Hati-hati. Ya? Maka umat itu perlu diajar seperti ini supaya bisa mengerti. Terus katakan, ya, iman juga menghasilkan, menimbulkan rasa tabah dalam menghadapi problematik hidup. Coba kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, tujuannya adalah supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalamku. Ajaran-ajaran dikatakan supaya kamu mendapatkan damai sejahtera kepadamu daripada. Karena ajaran-ajaran yang Kristus sampaikan itu membuat orang bombong, bangga, dan nyaman di lingkup Allah. Juga dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya? Jadi penganiayaan yang ada, yang kita hadapi dan gereja hadapi dulu, jangan menjadikan kita takut. Ya, jangan menjadikan kita undur. Tetapi kita tetap stand up, berdiri tegak untuk mempertahankan iman, karena Kristus itu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita di dalam menghadapi penderitaan bahkan sampai dibunuh, don't afraid with that. Jangan takut dengan itu. Karena apa? Karena kematian bukanlah momok. Tetapi yang menjadi momok orang percaya apa? Apa? Dosa. Karena kematian di dalam Kristus itu adalah merupakan jendela, we enter in the life in Christ at the paradise. Ya kan? Di paradise. Terus yang kedua, apapun yang terjadi tetap percaya pada Kristus. Yohanes 1:14. Ya, percaya pada Kristus. Tidak khawatir menghadapi hidup. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Ya, kita tidak perlu takut dengan hidup. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, tidak perlu takut karena setiap hari itu mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, jadi pada waktu kita hidup di dalam iman itu adalah hidup yang berserah, without afraid with anything. Tetapi kita tetap berani berdiri di dalam iman yang benar itu. Terus yang adalah mengucap syukur terus-menerus di hadapan Allah. Iman itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Dalam keadaan
susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, ataupun menderita, tetap bersyukur di hadapan Allah, dan penderitaan, kesedihan bukanlah merupakan suatu cara atau sarana kita itu mundur, tetapi justru itu adalah untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita. Itulah hasil dari iman. Nah, sebelum Kak Romo melanjutkan tentang iman dan akal, siapa yang tanya? Silahkan. Ayo Mbak, tanya siapa? Yang tanya. Saya ingin semua tanya loh. Romo, tadi sempat disinggung tentang memberikan pertanggungan jawab bagi mereka yang ingin meminta pertanggung jawab tentang apa harapan yang ada pada kita gitu ya kira-kira. Nah, kadang kan hari-hari ini tuh, minggu kemarin aja saya 2 kali karena terlibat obrolan dengan teman awalnya, lalu kemudian agak nyerempet ke keimanan gitu ya, sampai pada pertanyaan ya mungkin saja Alkitab itu sudah mengalami revisi, padahal kita tahu itu tidak seperti itu kan, bahkan yang disebut kanonisasi itu bukan revisi kan begitu. Kadang sekalipun tahu gitu bagaimana sebenarnya sih menyikapinya, termasuk ada yang diam-diam itu, teman yang lama nggak komunikasi tiba-tiba WA minta coba cek YouTube-nya yang sekarang lagi ngetren Doditan gitu kira-kira. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti itu, gimana? Ya kita harus berani untuk memberikan pertanggungjawaban tentang pengharapan kita pada Kristus pada mereka yang tanya, tetapi dengan syarat kerendahan hati dan tidak memojokkan mereka. Nah, disinilah umat perlu belajar, ya kan? Disinilah umat perlu membaca. Disinilah umat perlu bertanya kepada imam atau para episkop dan presbiter. Nah, dari sisi presbiter harus betul-betul berani untuk menjadi narasumber. Makanya saya katakan kan, di sini banyak orang ortodoks, imam, tetapi harus pilih imam yang bisa mengajar, supaya kita punya knowledge of theology to answer someone who ask you on our belief. Ya kan? Ya jangan, makanya kalau gak bisa menjawab berarti nggak belajar kan? Ya sebenarnya bukan nggak bisa menjawab, tapi lebih pada ya dengan tadi saya katakan hati-hati tanpa memberikan ketersinggungan. Nah, sulitnya kan itu. Kadang mereka siap berdebat tapi nggak siap menerima kenyataan gitu loh. Ya itu hakmu. Tetapi yang penting kita sudah menjawab, you believe or not, that is your free will. Ya kan? Our obligation is to answer. Ya kan? Responsible on our faith. Oke? Ada lagi? Satu lagi mau. Apa ya? Tadi tentang disinggung tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu kan bahwa tentang perjamuan kudus kan begitu ya kamu tadi. Ada yang mengatakan juga bahwa perjanjian lama itu adalah menantikan kedatangan Kristus. Yang dijanjikan ada kedatangan Kristus yang pertama, kelahiran. Lalu kemudian di perjanjian baru adalah menantikan kedatangan Kristus kedua pada akhir zaman. Sebenarnya pengertian itu juga bisa dipahami atau tidak? Perjanjian lama itu adalah merupakan hidup di dalam pengharapan, ya kan? Dan perjanjian baru itu adalah untuk menjawab perjanjian lama, yaitu realita yang diharapkan. Nah, ini harus clear. Harus clear. Makanya di dalam perjanjian lama itu kan banyak nubuatan kan, tentang kelahiran pada Kristus, tentang kiasan tentang gereja. Nuh memasukkan binatang-binatang kepada perahu, sepasang-pasang
perahu itu kan simbol daripada gereja yang menyelamatkan. Kelahiran Kristus dinyatakan di dalam perjanjian lama dalam bentuk nubuatan, dan perjanjian baru adalah merupakan realisasi atau pemenuhan daripada harapan itu. Nah ini harus clear. Ya, pertanyaannya apa? Kan itu aja kan. Tapi garis besar ini harus diketahui. Oke? Jadi perjanjian lama itu adalah harapan, perjanjian baru adalah pemenuhan dari harapan. Dengan ada harapan baru kan begitu. Iya. Dengan disertai harapan baru kan begitu ya, Om ya. Jadi pemenuh daripada wahyu. Iya. Ya kan? Pemenuh daripada wahyu. Mengkristal di dalam Kristus. Makanya saya katakan tentang tadi kan saya bicara mengenai Pancasila dan lain sebagainya. Di luar Kristus itu kan melihatkan di dalam wahyu umum kan. Tetapi semua itu bisa dijawab di dalam kacamata gereja, apalagi kalau kita paham tentang tertua, mudah sekali kita menjawab. Oke? Mengenai kemajemukan, kebinekaan, itu kan sifat tertunggal. Berbeda tapi satu tunggal, karena satu esensi di dalam keilahian. Ya kan? Nah itu semua yang ada di Jakarta wahyu umum, dan realisasinya adalah di dalam wahyu khusus Yesus Kristus. Oke? Jelas. Ada lagi? Mas Sanu? Widi? Ada? Enggak. Apa? Ibu Widi? Enggak. Jangan takut memutuskan diri untuk keselamatan kamu. Oke? Terus sekarang kita berbicara iman dan akal. Ya? Akal adalah salah satu karunia terbesar yang Allah berikan pada manusia. Kalau manusia tidak punya akal, ya sama dengan binatang kan? Punya akal, punya kebijakan, punya pikir bahwa membunuh diri itu salah, kan itu akal kan? Bahwa mencuri itu salah, itu kan akal. Jadi akal itu diberikan oleh Allah sebagai karunia untuk manusia berpikir di dalam melakukan tindakan yang benar atau salah. Nah, saya katakan, nah, karena sedemikian mulanya akal, maka Alkitab menyatakan bahwa orang yang tak menggunakan akal dalam hidupnya serta hidup menuruti hawa nafsunya saja, itu disamakan dengan binatang yang tak berakal budi. Jadi orang sembrono, ngomong sembrono, kita kata you are animal, gitu aja. Kamu binatang. Ya? Orang ngomong kotor itu binatang. Karena orang manusia itu selalu bicara baik yang mengimplementasikan dirinya sebagai gambar Allah atau mengimplementasikan jati dirinya sebagai manusia. Ya? Jadi kalau demikian, hidup manusia itu begitu mulia diberi akal. Diberi akal. Kalau tidak itu ya binatang. Hal ini nyata sekali terlihat dari surat Yudas yang mengatakan demikian. Bahwa akan tetapi mereka yang menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tak berakal budi, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Kan gitu kan? Jadi ngomong kotor itu adalah merupakan suatu sarana untuk menuju apa? Kebinasaan, kehancuran, dan neraka. Itu sekali di dalam Yudas 10 ayat 10, 1-10 dikatakan, serta mereka, tetapi mereka itu sama seperti hewan yang tak berakal,
sama dengan binatang yang hanya untuk ditangkap dan dimusnahkan. Nyata sekali di dalam 2 Petrus 2 kata demikian. Artinya bahwa kehidupan manusia yang tidak menggunakan akal sehat dan apa yang dipikirkan hanya makan, tidur, golek duit, tok. Dikatakan apa? Animal. Binatang. Dari sini kita dapat melihat bahwa kewajiban manusia is not just to eat, tetapi berusaha untuk unite with him, menyatu dengan dia. Siapa Allah? Dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita miliki. Ya kan? Begitu mulia kita. Ayat ini jelas mengungkapkan bahwa orang yang tidak menggunakan akalnya adalah seperti binatang yang tak berakal. Jadi akal itu perlu digunakan dengan bijak loh ya. Berpikir dengan bijak. Tidak usah menyalahkan orang lain. Hidupnya hanya makan, minum, tidur. Jangan. Tetapi implementasikan hidup dan jati diri kita sebagai gambar Allah itu merefleksikan hidup Allah di dalam kehidupan keseharian. Ya kan? Merefleksikan hidup Allah dalam hidup keseharian. Dengan demikian jelas, akal itu sangat penting, bahkan hal keimanan. Di buah juga dikatakan bahwa mereka semua ada di kuasa dosa, ya, di bawah kuasa dosa, tidak seorang pun yang berakal budi. Jadi orang yang ada di bawah kuasa, tidak ada yang berakal budi. Ya kan? Karena apa? Karena sudah terkontaminasi dan dihancurkan oleh siapa? Nafsu setan. Nah, disinilah perlunya ibadah. Disinilah perlunya belajar. Disinilah perlunya sakramen. Disinilah perlunya untuk menyangkal diri. Dengan demikian kita layak dikatakan mengikut Kristus. Makanya menyangkal diri, mengikut memikul salib dan mengikut aku. 2 hal ini perlu dilewatin untuk menjadi pengikut Kristus yang betul-betul handal. Ya, tahu ya, tidak seorang pun yang mencari Allah. Orang yang dosa kan maunya menyimpan ya. Nek dijak nang bener nglegot kaya ula. Sik laromu aku tak enak. Ini masalah iman loh. Jangan masalah sungkan. Sik. Nah kalau mau masuk neraka ya saksi ya nggak apa-apa. Coba kita lihat di dalam Roma 3 ayat 9 dan 11. Roma 3 ayat 3, Roma 3 ayat 9 dan 11. Kita baca. Ayat 9 ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Kita sama. Karena apa? Kita semua dalam kondisi dikuasai oleh dosa. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Orang dalam dosa tidak punya akal budi. Ya, tidak mencari Allah. Nah, supaya punya akal budi, ya menyatu tunggal. Sehingga hidupnya itu tidak hanya mencari uang,
makan dan tidur, tetapi masuk di dalam penyatu tunggalan dengan Allah. Makanya berdoa perlu kan, sholat perlu kan, belajar perlu kan, juga mempunyai imam yang betul itu perlu untuk menjadi solusi dan menjawab segala pertanyaan. Supaya kita tidak jadi umat lola plong. Kalau jadi umat yang plong lola terus piye? Ya, kita teruskan. Ya, ayat yang terus. Ayat itu menjelaskan mengenai keberadaan orang berdosa, di mana orang berdosa itu tidak menggunakan akal budinya untuk mencari Allah atau memikirkan tentang Allah. Tidak, yang dipikirkan adalah diri sendiri. Yang dipikirkan adalah egonya sendiri. Padahal untuk mencari Allah kita harus tegas. Karena itu berkaitan dengan keselamatan kita. Berkaitan dengan pembaruan kita. Berkaitan dengan kemuliaan kita. Berkaitan dengan menyatunya kita. Ya kan? Jadi kalau demikian iman ini tidak harus dilandasi rasa sungkan, tapi tegas untuk keselamatan kita. Ngerti? Terus katakan, ya, katakan demikian. Itu sebabnya Jana Suci Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal, dan keilahiannya dapat kepada pikiran dari karyanya. Jadi apa yang tidak kelihatan itu nampak dari karyanya. Nah, pikiran memainkan peranan penting dalam menganalisa keberadaan Allah dan kehadirannya melalui perenungan yang mendalam akan karya-karya Allah yang ada di alam ini. Jadi kalau demikian pikiran manusia perlu untuk digunakan menganalisa karya-karya Allah di jagat dan perubahan-perubahan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kalau demikian gunakan pikiran dengan baik, gunakan pikiran dengan bijak, gunakan pikiran dengan mulia untuk menjadikan kita selamat di hadapan Allah. Sehingga apa yang tidak nampak dari kodrat ilahi, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat dibenarkan oleh pikiran melalui apa yang dimengerti dalam karya Allah. Jadi antara yang dilihat, dipikir, dan diimplementasikan itu sama. Jadi kalau demikian pikiran itu betul-betul harus kita gunakan dengan baik. Oke? Sebelum kita melanjutkan, apa yang ditanyakan? Apa? Mbak Widi? Ibu Widi? Nggak ada? Jangan berdiri di belakang loh ya. Imanu harus tegas, Manu, Bu Widi. Ya? Demikian dalam melihat betapa terkaitnya antara iman dan akal itu. Dan kitab suci justru menghukum barang siapa yang tidak menggunakan akalnya dalam masalah keimanan. Ya kan? Kita dihukum loh. Kalau kita tidak menggunakan akal dalam masalah keimanan. Makanya iman ini harus tegas dan tidak boleh kalah dengan sungkan. Tidak kalah dengan tidak enak.
Nah kalau kita mengikuti hanya tidak enak dan sungkan, nanti di hadapan Allah apakah yang disungkani bertanggung jawab? Nah, saya tanya sekarang, bertanggung jawab nggak? Enggak, ya kan? Ya dlosor dhewe kan gitu kan? Karena keselamatan itu letaknya di sini bukan di sana. Yang menentukan surga dan neraka di sini bukan di sana. Jadi kita tidak bisa mengatakan iman ini dengan nggak enak, segan, sungkan saja. Saya keluar, ya, dalam hal apapun kalau itu tidak sesuai dengan iman. I able to responsible on that. Jadi iman itu kudu apa, Mas? Tegaskan. Iya kan? Harus berani. Maksud para rasul bisa melakukan mati dengan imannya, kok kita nggak berani? Ya kan? Iman dalam Kristus itu punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Terus katakan lagi, ya. Itu sebabnya akal terus digunakan untuk menuntun pada keimanan. Dan keimanan harus memberi bimbingan pada akal bagaimana akal itu harus digunakan. Memang kebenaran ilahi tak semua dapat dimengerti dengan akal semata. Sebagaimana dikatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak sedikit keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalan. Ya kan? Jadi kadang memang tidak bisa kita pahami, makanya iman itu kan melampaui. Ya, akal. Jadi kalau ketika akal tidak bisa mengerti, yang dikatakan, yang dimajukan adalah iman. Ya, ketika akal tidak bisa menjangkau, menggrasp that knowledge, maka yang dimajukan adalah iman. Berarti antara akal dan iman itu saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, sehingga ada kalanya akal harus tunduk pada iman, kan? Ada kalanya akal harus tunduk pada iman, namun itu tak berarti bahwa kebenaran ilahi tidak masuk akal, ya kan? Tidak masuk akal, namun itu dikarenakan Allah Maha Gaib, tak diselubungi Maha dan diselubungi oleh kegaibannya sendiri, sehingga dia itu lebih besar daripada akal itu sendiri. Sebab akal itu diciptakan oleh Allah. Jika semua semua hal dapat masuk akal, maka Allah itu lebih kecil daripada akal. Kalau demikian halnya, maka bukan Allah, namun itu hanya pengarah pada berhala. Ya kan? Jadi kalau demikian berbicara tentang Allah itu tidak bisa dikuasai dengan knowledge atau mind, tidak bisa, tetapi itu adalah misteri dan Allah itu menjadi rahasia bagi dirinya sendiri secara esensi. Coba sekarang apa tanya? Tanyakan. Ayo, tanya. Ada lagi ya?
Ayo Mbak Widi, tanya apa? Enggak, Romo. Enggak. Jadi iman itu harus disertai sungkan nggak? Enggak. Kalau kamu sungkan itu rohmu, keselamatanmu. Takutnya rohmu kakak, rohmu kan orang kakak ngumpul. Yang bikin kanut dan tidak kanut itu manusia, Allah itu kanut. Ya kan? Kok ditakut-takut kanut, nanti keselamatanmu dia. Oke? Nah sekarang kita mengangkut setelah kita percaya tentang iman dan dampak-dampak dari iman, maka tidak saatnya yang kita imani itu apa? Kayak gitu kan? Yang kita imani, aku percaya pada satu Allah yang maha kuasa. Katakan berbicara mengenai Allah satu dan esa, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dapat memperlihatkan data-datanya. Perjanjian lama suatu misal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembahnya, sebab aku Tuhan Allah. Ya kan? Dikatakan aku kepercaya pada Allah yang satu. Dikatakan Bapa yang maha kuasa. Jadi kalau kita berbicara Allah yang satu, berarti harus tidak ada Allah lain di sampingnya. Itu patung, itu gambar atau apa, tidak boleh ada. Yang kita percaya artinya Allah yang satu itu sebagaimana dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Juga dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Hanya pada Tuhan saja kami beribadah. Kata Tuhan di sini adalah menunjuk pada Elohim atau Elohim, yang menunjuk pada kata tunggal jamak. Allah itu satu, tetapi satunya Allah lebih tinggi, walaupun tidak berarti lebih banyak. Karena di dalam satu Allah itu ada dua pribadi yang lain yang tinggal di dalamnya. Siapa pribadi siapa? Sang Firman dan Roh. Ya? Dengan demikian kita tahu bahwa Allah itu tidak eksklusif. Allah itu selalu membuka dirinya untuk pribadi lain ilahi, dua pribadi lain ilahi ada di dalam dirinya. Ya kan? Dengan demikian Allah itu selalu berekstasi keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya dalam roh. Dirinya sendiri yang dituju siapa? Firman. Jadi dengan demikian di dalam Allah yang satu itu selalu bertafakur atau pandang memandang dari kekal sampai kekal di dalam roh. Bapa memandang anak di dalam roh. Apa yang dilakukan oleh Bapa dikembalikan oleh anak kepada Bapa oleh roh. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 9. Coba Yohanes 14 ayat 9. Ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Berarti di sini Filipus tidak mengerti siapa Yesus.
Filipus menganggap bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia biasa. Tetapi dengan jawaban Yesus seperti itu, menggugah dan menggelitik serta mengkoroi pikirannya bebal Filipus bahwa aku ini bukan yang engkau sangka. Dikatakan barang siapa melihat aku melihat Bapa, barang siapa melihat Bapa melihat aku. Berarti kalau demikian, Yesus itu adalah cermin atau tempat Allah berjali atau dikatakan sebagai firman. Ya kan? Jadi dari kekal sampai kekal. Seperti kata Elohim itu yang mengatakan lebih tinggi tidak berarti lebih banyak. Itu terjadi pandang memandang antara Bapa dan Anak di dalam roh. Makanya kita bisa mengenal Bapa yang tidak mempunyai tubuh, yang tidak mempunyai darah, yang tidak mempunyai tulang itu melalui firman. Seperti yang dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa kecuali Anak yang ada di pangkuan Bapa. Itulah yang menyatakan. Berarti Allah dalam keberadaannya sendiri atau esensinya itu tidak bisa dipahami. Itu tidak bisa dikenal. Itu tidak bisa dielusikan atau dikaitkan. Karena itu Allah dikatakan goib atau dalam bahasa Jawa dikatakan tan keno kinoyo. Tidak dapat dikatakan bagaimana. Karena Allah itu adalah sifat roh di mana dua pribadi ilahi lain yang bersifat roh juga tinggal di dalam Allah yang bersifat roh. Saya tanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beda nggak hipostasisnya? Beda. Tetapi bisa dipisahkan. Berarti kalau kita bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika, bisa nggak kena melandaskan Tritunggal? Bisa. Ya berbeda-beda namun satu jua. Berbeda-beda hipostasis tetapi satu esensi di dalam keAllah. Oke? Dari sini ada yang tanya. Ya, nanti kita lanjutkan mengenai Allah yang sama. Tanya? Sudah ngerti toh? Puwiti. Ya? Ya tanya, supaya pinter. Mumpung ada Romo. Ya? Ada yang tanya kan? Sudah? Sudah. Belum. Ya, kita belum kalau ada pertanyaan. Hah? Belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan nanti pada terlalu lama nanti rekamannya nggak bisa masuk wajib. Itu sampai kebanyakan. Oke. Jadi nanti kita kapan masih dilanjutkan? Hari apa? Minggu depan hari Senin. Senin itu kadang ada Apa hari apa? perbedaan. Hari apa? Selasa. Selasa ya. Selasa aku di Oh, Rabu. Waktunya Romo bisa sama Rabu ya. Rabu ya. Rabu. Ya Rabu. Rabu ya. Kalau Senin itu kosong. Rabu bisa kan? Iya, Rabu. Ya, oke, kita tutup berdoa. Mbak Ibu Widi mau berdoa.